aloud, momen 10 menit itu, 10-15 menit ini sangat berharga. Kenapa? Karena ketika Anda sudah well prepare akan isi cerita dari buku tersebut, dan Anda juga sudah menyiapkan diri Anda dengan penuh antusias untuk membacakan cerita kepada anak-anak Anda, itu akan sangat membekas di benak anak Anda dibandingkan dia nonton TV 1 jam untuk mendengarkan suatu cerita. Assalamualaikum good people, welcome back to Nurul Koirini channel. Oke, sebelum kita nonton videonya yang ciamik banget hari ini, oke, saya minta kita subscribe dulu, oke? 1, 2, 3. Beneran nih? Udah subscribe nih? Bener nih? Saya ulang ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, good people. Video kita kali ini akan bahas tentang read aloud atau membaca kencang. Tapi membaca kencang kita ini bukan seperti abang-abang tahu bulat jualan yang depan rumah yang suka lewat itu. Bukan ya, tapi membaca kencang itu membaca kencang yang didengar oleh kita, orang tua dengan si anak. Gitu ya, teman-teman. Seperti apa sih read aloud ini? Apa sih pentingnya atau manfaatnya read aloud ini? Kapan sih mulai diterapkan read aloud ini? Nah, kita akan bahas setelah ini, oke? Sip. Oke, good people, ada yang tanya, Bu Nurul, apa aja sih yang bisa kita read aloud gitu kan ya? Nah, kalau dari beberapa literatur dan juga yang saya praktekkan, yang pertama itu kita bisa read aloud. Yang pertama itu kitab suci, karena saya muslim, saya read aloud-nya Al-Quran. Terus yang kedua apalagi, bisa kisah-kisah Nabi. Terus yang ketiga novel atau komik, atau disesuaikan dengan usia anak kita, seperti itu. Nah, contoh kecil penggunaan read aloud ini bisa juga loh digunakan oleh orang-orang dewasa. Contohnya di Amerika Latin sana banyak perusahaan-perusahaan rokok. Di sana itu pegawainya itu kan banyak yang mereka itu pendidikannya rendah, tapi mereka punya wawasan yang luas, hebat ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah ada salah satu petugas yang dia itu pakai mic dan itu terdengar di seluruh penjuru pabrik rokok itu. Terus misalnya pagi-pagi si juru baca ini dia membacakan tentang berita-berita terupdate pagi ini. Terus nanti siang setelah jam 10-an dia bacakan novel. Novel itu berlanjut setiap jam 10 sampai jam 11. Terus nanti jam siangnya sampai sore sampai mereka pulang itu ada lagi. Sehingga walaupun mereka hanya bekerja di pabrik dan pendidikan mereka rendah, tapi mereka punya wawasan atau mindset yang luas. Wow. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, good people, selanjutnya kita akan bahas tahapan read aloud atau membaca kencang. Apa aja sih Bu Nurul tahapannya? Yang pertama, tahapan in utero atau ketika si ibu sedang mengandung janin. Nah, selama dalam kandungan itu, karena ini yang saya praktekkan ya, karena saya ini sebagai seorang muslim, maka saya mendawamkan selama saya hamil itu membacakan ayat Quran itu sampai khatam, dan itu dibacakannya secara keras kepada janin saya sehingga janin saya tuh dengar gitu, seperti itu. Dan seperti itu ya, teman-teman. Terus yang kedua tahapan di nursery, yaitu ketika anak saya belum bisa baca tuh ya. Waktu itu masih baru anak saya lahir. Seingat saya waktu anak saya itu baru lahir 2 minggu, saya setiap sore setelah anak saya mandi sore sampai menjelang maghrib, saya biasa membacakan kisah-kisah Nabi. Jadi saya bacakannya kisah-kisah Nabi. Walaupun mata anak saya belum
fokus untuk melihat, karena kalau perkembangan bayi kan untuk yang awal-awal masih belum ini ya, masih belum jelas, tapi pendengarannya kan jelas. Jadi saya ceritakan kisah-kisah Nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi saya jelaskan, saya ceritakan itu terus aja. Nah, ketika yang tahapan ketiga adalah tahapan di toddler. Nah, tahapan di toddler ini teman-teman bisa lihat nih salah satu contoh buku yang mudah sih sebenarnya ya. Sebentar ya teman-teman. Ini buku-buku seperti ini tipis ya. Ini contohnya, saya contohkan dulu. Ini contoh judulnya Kisah Sebuah Truk. Terus ini Si Mentimun. Terus ini Makanan Si Leon gitu ya. Ini harganya juga murah. Itu cuma 9 ribuan saya beli ya. Nah, ini pun halamannya cuma 23, lebih banyak gambarnya dibandingkan dengan kata-katanya gitu ya. Jadi ketika anak saya itu usianya masih toddler, itu sekitar 2 tahunan gitu ya, 1 tahun 2 tahun, itu saya selalu menceritakan ini sama ayahnya. Jadi setiap hari sebelum tidur biasanya sholat isya gitu ya, saya dan ayahnya menceritakan ini ganti-gantian. Dan biasanya waktu itu Yahya itu sampai dari pertama kali kita bacakan 1 buku, terus besoknya 2 buku, terus 3 buku, sampai dia tuh 7 buku dia minta. Sampai saya dan ayahnya juga waktu itu sampai capek gitu ya, tapi seru gitu. Kenapa? Karena ketika dia nagih itu untuk membaca buku, otomatis minat dia untuk mengenal cerita, untuk mengenal bacaan itu kan sudah timbul kan di situ. Nah, biasanya yang kami lakukan, saya dan suami lakukan ketika kami bertugas membacakan cerita ini, biasanya kami tidak hanya membaca selesai, tidak, tapi kami nanti setelah tutup buku ini ya, setelah selesai membacakan, kami tanya juga sama Yahya, sama anak kami, tadi siapa ya di situ tokohnya, misalnya ya Si Mentimun ini, tadi tokohnya di sini siapa? Oh, ada Si Mentimun, ada siapa lagi ya di sini? Ada apel. Terus apa yang dilakukan oleh apel dan mangga ya terhadap Mentimun? Terus siapa sih pemilik warung buah itu, gitu kan? Terus Mentimun itu dibeli untuk apa? Gitu. Seperti itu. Terus bagaimana perasaanmu kalau jadi Mentimun? Terus apakah kamu mau jadi seperti si apel? Gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi di situ pun mengasah perasaannya dia, mengasah karakter juga sejak dini kepada anak-anak. Jadi kayak misalnya di sini ya, contoh kecilnya Si Mentimun ini, Mentimun ini selalu yang dibeli pertama kali oleh ibu di toko buah si bapak ini. Kenapa? Karena ibu ini butuh untuk masker di matanya yang suka sembab gitu. Nah, terus Mentimun ini dibully oleh apel dan juga oleh mangga gitu kan. Tapi Mentimun ini nggak pernah marah gitu. Nah, kami jelaskan itu kepada anak kami, jelaskan tentang karakter-karakter tokoh di sini. Kamu mau jadi yang mana? Seperti itu. Kayak gitulah kira-kira teman-teman. Itu tadi ya tahapan yang ketiga, toddler. Oke. Sekarang tahapan read aloud yang keempat, yaitu usia dini. Nah, ketika usia dini, anak kami sudah mulai beranjak, udah mau masuk ke SD gitu ya. Dia sudah mulai suka membaca buku-buku, membaca buku-buku ini. Ini saya tidak di-endorse loh ya. Jadi Hello Balita. Ini dia baca. Saya bacakan juga, saya read aloud. Jadi saya ini nanti prosesnya setelah dia lama-lama dia bisa membacakan lagi, walaupun tidak based on teks ya, tapi based on gambar gitu. Oh, ini si Sali tuh begini loh bunda, ini tuh begini ayah, dia ayahnya gini. Jadi dia cerita based on gambar ya, bukan kata-kata yang ada di situ. Itu ya teman-teman. Nah, lanjut dari Hello Balita ini, terus anak saya lalu ketika SD kelas awal, dia itu mulai suka bacaan-bacaan yang lebih tinggi lagi. Dan waktu itu saya ingat banget ketika usia dia 5 tahun, dia itu bisa
tahu yang namanya bisa membedakan arti dari kosakata melihat, melirik, menatap, terus udah gitu menatap gitu ya, terus melirik, terus sampai seperti itu gitu. Ternyata dengan kita read aloud ini kita bisa menjelaskan kepada anak-anak tentang kosakata yang banyak gitu, sehingga perbendaharaan dia akan kosakata itu dalam berkomunikasi juga semakin meningkat sesuai dengan tingkat usianya. Seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya dari tadi ke sini usia dini, akhirnya anak saya itu suka mulai baca buku-buku seperti ini ya, Jack dan Kacang Ajaib, terus banyak ya. Ini contoh buku-bukunya dia. Oh iya, saya lupa. Ini ada buku namanya Big Book. Nih, ada Big Book. Contohnya ada Monster Pengering Rambut. Ini buku-buku buku-buku besar yang banyak gambarnya juga dan tulisannya cuma sedikit. Terus ini juga seperti ini ya, Big Book juga. Nah, terus dari situ dia berlanjut kelas 1, kelas 2, dia sudah mulai suka ensiklopedi. Nih, dari mulai ensiklopedi ini, terus ensiklopedi ini sama dia dibaca ya, sama dia dibaca. Ini jujur aja, good people, ini semua sudah dibaca sama dia berulang kali, sudah dibaca. Wow. Terus sama ini Sirah Nabawiyah. Jadi read aloud yang kami lakukan sejak dini, sejak in utero tadi semuanya bertahap. Terus akhirnya dia baca makin ke sini ya, ke ensiklopedi, semangat membacanya dan minat bacanya semakin besar. Lalu akhirnya di kelas 4 itu dia mulai suka membaca dia mulai suka baca buku-buku ini. Nih, buku Muhammad Al-Fatih, terus Khalid bin Walid, terus Salahuddin Al-Ayyubi. Ini juga sama ya, Salahuddin Al-Ayyubi, semuanya Muhammad Al-Fatih juga semuanya. Dan dia baca ini tidak habis dia bisa habiskan dalam waktu 1 jam setengah sampai 1 jam gitu. Nanti kalau udah habis dia baca lagi berulang-ulang, terus aja dia baca lagi gitu. Terus dari situ dia berlanjut suka sama buku ini, buku Keluarga Super Irit. Nah, Keluarga Super Irit ini dia bisa bacanya sekitar 1 jaman lah gitu ya, nih Keluarga Super Irit. Terus dari situ sekarang usia anak saya itu sudah kelas 6 SD. Kebetulan homeschooling, dan itu anak saya langsung sekarang sukanya lebih ke sini. Nih, ada Harry Potter ini punya ayahnya, koleksi ayahnya. Ini ada sekitar 816 halaman dan itu dia irit-irit ya, sekitar 3 harian. Terus ini juga Tanah 3 Warna sama Negeri 5 Menara ini dia habiskan sekitar 2 harian gitu. Terus sama ini Laskar Pelangi baru setengahnya dia habiskan gitu teman-teman. Itu ya tahapan membaca read aloud. Oke, good people, sekarang kita akan bahas tentang apa saja sih manfaat read aloud atau baca kencang ini. Yang pertama adalah yang pasti nih, kosakata yang akan dikuasai oleh anak kita itu akan lebih banyak dong dibandingkan dengan anak seusianya. Bener nggak sih good people? Ya, contohnya ketika kita orang tua membacakan read aloud kepada anak kita, misalnya contohnya ada kata-kata melihat itu kita orang tua menjelaskan, mengartikan seperti apa sih melihat. Melihat seperti ini. Ada lagi loh contohnya, misalnya melirik. Ada lagi contohnya menatap seperti apa, melirik seperti apa, dijelaskan tuh kepada anak. Jadi dari melihat aja kita bisa banyak kosakatanya ya, yang lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan intelijensi anak. Bener nggak sih? Bener banget.
Karena dengan kosakata yang dia punya miliki lebih banyak itu, maka otaknya itu ya, si neuron-neuronnya ini kan semakin semakin bertemu kan, semakin banyak jaringannya, dan itu si otak ini sebagai kerangka berpikir, dan itu akan meningkatkan kecerdasan anak. Contohnya apa Bu Nurul? Contohnya ketika kita read aloud, terus kita bacakan cerita misalnya ya, oh iya nak, ini kondisinya ini sore hari, terus ini sudah senja. Senja itu biasanya ada ini. Nah, ketika dia menemukan fenomena senja, kok ini nggak ada mataharinya ya? Tapi kok ini, orang tua sudah menjelaskan di situ ada yang namanya mendung. Oh ini mendung, ini mau hujan, ini terang, ini mau maghrib, misalnya gitu ya. Banyak sekali. Dan juga biasanya anak-anak yang dengan kosakata yang banyak itu, dia akan percaya dirinya akan tinggi untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Terus yang ketiga sekarang, apa yang ketiga? Pelafalan anak itu akan semakin jelas. Kenapa? Karena ketika read aloud, orang tua itu akan membacakan cerita sesuai dengan kata-kata di situ kan, benar nggak sih? Nggak mungkin dong misalnya ibu memberikan membuatkan susu kepada Sally, nggak mungkin dong ibu, nggak mungkin dong si yang read aloud ini akan bilang ibu membuatkan cucu untuk Sally, nggak mungkin dong seperti itu. Atau ibu memberikan tutu untuk Sally, nggak mungkin dong. Nah, ketika read aloud, maka pelafalan anak ini akan semakin jelas. Jadi susu ya susu, kayak misalnya rasa ya rasa gitu ya. Jadi benar-benar jelas, clear semuanya gitu ya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah yang terakhir adalah membuat anak menjadi gemar membaca untuk tahapan selanjutnya. Benar nggak sih? Karena kalau teman-teman tahu ternyata membaca itu benar-benar edik banget gitu, nagih banget rasanya. Kalau kita udah suka sama satu buku, terus kita tuh kayak kepengen lagi, aduh baca buku apa lagi ya, kalau udah habis apa lagi ya, seperti itu kira-kira. Nah itu sih yang sharing yang bisa saya bisa sebutkan di sini seputar manfaat read aloud. Oke good people, yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan atau yang disarankan ketika kita akan read aloud dengan buah hati kita. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pilih buku yang menarik bagi anak, gitu ya. Terus yang kedua, jangan lupa kita yang akan bacakan read aloud ini kalau bisa sudah well prepare. Jadi kita sudah menguasai isi cerita dari buku tersebut, tokoh-tokohnya, terus karakternya kita sudah kuasai. Terus yang ketiga, usahakan ketika membaca ketika membacakan read aloud, teman-teman itu duduknya dan anak-anak kita duduknya usahakan duduk nyaman, bukan rebahan ya, atau juga bukan duduk di kursi goyang. Agar apa? Agar pesan yang kita agar cerita dan pesan yang kita inginkan itu tersampaikan kepada anak kita. Terus yang selanjutnya, ketika kita read aloud, momen 10 menit itu, 10-15 menit ini sangat berharga. Kenapa? Karena ketika Anda sudah well prepared akan isi cerita dari buku tersebut, dan Anda juga sudah menyiapkan diri Anda dengan penuh antusias untuk membacakan cerita kepada anak-anak Anda, itu akan sangat membekas di benak anak Anda dibandingkan dia nonton TV 1 jam untuk mendengarkan suatu cerita. Seperti itu ya good people. Oke good people, sekarang kita sudah ada di penghujung waktu ini. Jadi apabila good people melihat video ini bermanfaat untuk good people, untuk keluarga good people, juga untuk teman-teman ataupun saudara-saudara yang lainnya, tolong di subscribe, di komen, di like, dan di share. Oke? Kalau misalnya mau diskusi dan mau tanya-tanya tentang read aloud ini, boleh. Dan kebetulan saya, suami dan anak, kami keluarga read aloud dan juga keluarga pencinta buku. Seperti itu. Oke good people, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!